Gen Z. Kalau dulu yang bermasalah di dunia kerja itu adalah generasi milenial, sekarang yang bermasalah adalah generasi yang baru, yaitu generasi Z atau generasi Z. Tapi ternyata selain bermasalah di dunia kerja, mereka itu punya masalah lain di luar konteks dunia kerja. Kira-kira apa aja masalah yang biasanya dihadapi oleh generasi baru ini? Mari kita bahas semuanya hanya di Opsiana Podcast. Belakangan di sosial media lagi banyak pembahasan terkait Gen Z, di mana memang kebanyakan pembahasannya itu mengarah tentang negativity dari si Gen Z ini. Menurut gua hal ini wajar aja terjadi karena ya hal ini pun sudah pernah terjadi dengan generasi sebelumnya. Bahkan beberapa tahun belakang gue pernah bahas tentang permasalahan millennials dengan generasi sebelumnya, yaitu generasi Boomer dan X. Dan sekarang angkatan kerja yang baru yaitu generasi Z juga mengalami hal yang sama. Cuma memang masalah yang dihadapi di sini dan juga disorot itu ternyata bukan cuma dari kinerja mereka di dunia kerja, tapi mulai mengarah ke hal-hal yang bisa dibilang lumayan personal. Kenapa bisa sampai terekspos seperti itu? Karena memang dari generasi Z-nya ini sendiri lumayan terbuka dengan kehidupan pribadi mereka di sosial media. Nah, di episode kali ini gue bakalan membahas beberapa masalah yang biasa dihadapi oleh Gen Z. Kira-kira masalah apa yang sering mereka hadapi? Mari kita bahas yang pertama. Masalah yang pertama adalah masalah mental. Nah, ini adalah masalah yang bisa dibilang memang paling sering disorot dari generasi Z. Bahkan bisa dibilang hal inilah yang memicu topik masalah mental di dunia kerja itu mulai naik. Generasi Z ini bisa dibilang adalah generasi yang sangat mementingkan kesehatan mental. Karena memang nggak bisa dipungkiri generasi Z ini tumbuh dan berkembang di dalam sebuah bencana dunia, yaitu pandemi COVID-19. Dan wajar aja karena memang di masa pandemi itu semua hal bisa dibilang sangat terbatas. Ketimpangan di mana-mana sehingga sangat wajar untuk mempengaruhi masalah mental. Jangankan generasi Z, mungkin generasi sebelumnya yaitu millennials dan boomer juga mengalami hal yang serupa di masa pandemi tersebut. Cuma karena memang mereka itu grow di masa pandemi, setelah pandemi itu selesai, itu menjadi concern bagi mereka. Itu jadi kebiasaan buat mereka. Selain itu, Gen Z ini bisa dibilang juga lumayan aktif di sosial media. Dan memang dari segi penelitian ya, orang-orang yang aktif menggunakan sosial media itu punya potensi yang besar mengalami masalah mental. Jadi jangankan kita ngomong Gen Z, tapi ya generasi sebelumnya juga bisa mengalami hal-hal yang serupa. Cuma karena Gen Z ini yang paling aktif saat ini di sosial media, mereka itu punya potensi yang paling besar mengalami masalah mental. Lalu masalah selanjutnya yang dihadapi oleh Gen Z saat ini adalah sulitnya mendapatkan pekerjaan. Nah, kebanyakan pembahasan terkait Gen Z di dunia kerja ini selalu ngebahas tentang gimana attitude mereka di dunia kerja yang membuat mereka itu sulit mendapatkan pekerjaan. Menurut gua itu nggak 100% benar, karena kalau masalah attitude menurut gua pribadi itu tergantung pribadinya masing-masing. Tapi untuk kesulitan mendapatkan pekerjaan di saat ini itu juga dipengaruhi dari perusahaan-perusahaan yang membuka lowongan kerja. Ini udah sering banget gue bahas bahwa setelah pandemi pun kita itu masih di fase tech winter. Tech winter ini mempengaruhi kemunculan para startup baru dan juga mempengaruhi startup-startup existing untuk merekrut pekerja mereka. Bahkan untuk bisa bertahan atau survive, para startup ini ketimbang mereka merekrut, malah mereka melakukan efisiensi, mereka melakukan PHK. Jadi bisa dibilang angka lowongan kerja dari dunia startup itu justru semakin kesini semakin menurun karena memang masih di fase tech winter. Dan mau gak mau, para tenaga kerja di dunia itu berharap kepada perusahaan-perusahaan korporat yang sudah besar. Tapi balik lagi, biasanya perusahaan-perusahaan besar itu kalau mereka ngerekrut orang, mereka itu pengen dalam tanda kutip untung besar, dimana skillnya itu harus mumpuni banget, tapi dari segi gaji itu murah. Dari sisi Gen Z-nya juga bisa dibilang belum qualified. Karena apa? Karena beberapa tahun ke belakang itu ya mereka masih kuliah, baru juga lulus, fresh grade, sehingga belum punya pengalaman. Dan ditambah karena pandemi juga, si para Gen Z ini akhirnya kekurangan practical experience di kuliah mereka.
Belum lagi mereka juga harus bersaing dengan generasi sebelumnya yang mengalami PHK atau yang pengen pindah kerja, yang memang dari segi skill jauh lebih mumpuni, dan dari segi gaji kebanyakan juga mengalami bubble tech kemarin. Akhirnya mau nggak mau nurunin harga mereka. Jadi ya wajar aja sekarang itu para Gen Z itu sulit dapat kerja. Entah karena mereka itu nggak dapat lowongan yang pas, ataupun mereka itu sering ketemu lowongan kerja yang memang dari sisi merekanya itu mereka belum qualified. Gue sampai sekarang juga sering tuh nyari-nyari loker di beberapa platform untuk sekedar tahu aja permintaan pasar sekarang seperti apa, dan gue juga lumayan kaget sih. Untuk level entry-nya itu sulit banget sih, jujur. Jadi gue bisa memahami apa yang dialami oleh Gen Z saat ini terkait sulitnya mencari kerja. Selanjutnya yaitu citra fisik. Citra fisik ini terkait penampilan mereka. Kenapa mereka mulai concern dengan penampilan? Karena ya sekali lagi pengaruh sosial media. Dimana di sosial media saat ini jujur banyak sekali influencer yang mereka itu punya konsep beauty and fashion. Apakah itu salah? Jawabannya enggak, justru bagus banget. Nah, yang menjadi masalah adalah hal-hal seperti ini menjadi standar bagi para generasi Z. Jadi kalau mereka tidak memenuhi standar yang patokannya itu mungkin influencer A, artinya ya mereka jelek, mereka itu tidak keren. Dan karena si Gen Z ini adalah tipikal yang juga FOMO dan suka ngikutin tren, membuat mereka kalau mereka itu tidak memenuhi standar kecantikan yang ada saat ini, mereka itu bisa mengalami masalah mental. Mereka bisa mengalami depresi, kehilangan kepercayaan diri. Jadi jangan heran kalau seandainya kalian itu ngelihat Gen Z sekarang itu, bahkan yang masih SMP gitu, mereka itu udah lumayan fashionable karena ya mereka itu udah punya standarnya sendiri. Masalah selanjutnya adalah kesenjangan ekonomi. Kenapa bisa seperti ini? Baik lagi campuran dari beberapa masalah yang ada. Yang pertama, mereka sulit dapat kerja sekarang ini. Yang kedua, mereka itu punya standar kecantikan. Mereka itu punya tren fashion yang biasanya diikuti sehingga uang mereka larinya ke sana. Lalu untuk memperbaiki masalah mental mereka, mereka bisa dibilang cukup sering yang namanya healing, jalan-jalan. It cost a lot of money. Dan yang membuat kesenjangan ekonomi ini jadinya kelihatan adalah karena ya patokan mereka itu adalah influencer yang memang udah kaya banget. Sehingga wajar aja kalau dibandingin dari sisi ekonomi ya kelihatan banget senjang karena langsung patokannya yang paling atas. Tapi itu dari sisi pandangannya si Gen Z ya. Kalau kenyataannya gimana? Kenyataannya juga begitu sih, karena ya bisa dibilang semakin kesini biaya hidup, kemudian biaya rumah juga semakin mahal. Jangankan kita bicara Gen Z ya, untuk rata-rata masyarakat kelas menengah ke atas itu juga semakin sulit kehidupannya. Semakin kelihatan kesenjangan ekonominya. Ditambah juga dari finansial mereka itu juga semakin buruk, bukan karena mereka dari segi literasi itu jelek, enggak. Karena nyatanya financial literasi di Indonesia lagi meningkat-meningkatnya. Cuma financial decision-nya aja yang bisa dibilang lumayan buruk. Sehingga impact-nya ya kepada kesenjangan ekonomi ini. Ini di luar konteks dari Gen Z ya, cuma memang dari sisi Gen Z-nya juga ya mengalami hal seperti itu. Dan masalah terakhir yang dihadapi oleh Gen Z adalah relasi dengan sesamanya. Nah, ini berhubungan dengan generasi lama maupun generasi sesama mereka, sesama Gen Z. Kalau masalah dengan generasi lama tentunya ini hal yang wajar banget ya. Pernah terjadi antara millennials dengan generasi boomer dan X. Dan sekarang masalahnya antara generasi milenial dengan Z. Jadi itu adalah hal yang wajar antar generasi. Masalah yang sering muncul antar generasi ini ya biasanya masalah miskom, kemudian tindakan-tindakan yang dianggap lumrah oleh generasi Z ini tapi tidak untuk generasi sebelumnya. Itu biasa banget terjadi. Solusinya apa ya? Komunikasi dan juga adaptasi sih. Udah itu aja. Adaptasi dari mana? Adaptasi dari kedua belah pihak generasi ini. Karena terbukti generasi milenial yang dulunya dikecam, ujung-ujungnya juga beradaptasi di dunia kerja. Dan gue yakin hal itu pun akan dialami oleh Gen Z. Mau gak mau generasi Z ini akan beradaptasi dengan dunia kerja. Mereka akan ketempa sendiri. Karena in the end yang dilihat di sini adalah bagaimana cara manusia itu bisa survive.
Mau dibilang attitude mereka itu jelek, kemudian nggak tahan di dunia kerja, paling sebulan resign. Ya kita lihat aja, mereka itu bisa sampai kapan. Pasti nanti akan ada titik di mana mereka mau nggak mau harus berubah. Karena ya biar mereka itu bisa bertahan hidup. Karena yang dirugikan di sini kan bukan dari perusahaannya, tapi dari sisi merekanya itu sendiri. Karena balik lagi menurut gue itu masalahnya personal orangnya itu. Ada kok orang millennials yang juga kelakuannya kayak gitu, nggak cuma Gen Z aja. Nah, bagaimana dengan generasi millennials? Ya mereka mau nggak mau harus beradaptasi dengan para Gen Z ini. Terutama Gen Z yang bisa dibilang yang berhasil beradaptasi. Tentunya mereka itu punya traits yang berbeda dengan generasi milenial, tapi kalau dilihat dari sisi positifnya, tentunya mereka juga punya. Nah, hal seperti itulah yang harus bisa dimanfaatkan dari kedua belah pihak. Tapi balik lagi solusinya tadi dari segi komunikasi dan juga adaptasi, yang artinya ya solusi utamanya adalah biarkan waktu yang menjawab. Karena terbukti kok millennials kayak gitu juga. Lalu relasi dengan sesamanya yaitu generasi Z juga. Sekali lagi karena Gen Z ini lumayan aktif di sosial media, selain interaksi mereka dengan teman sebaya mereka itu di dunia nyata, mereka juga lebih aktif berinteraksi di dunia maya. Dan hal ini wajar aja karena memang terbentuk dari masa pandemi itu yang membuat mereka mau nggak mau pakai sosial media. Dan juga kita tahu bahwa mereka itu tipikal yang lumayan aktif di sosial media, mengungkapkan, mengekspresikan apa yang ada di dalam pikiran mereka di sana. Jadi jangan heran kalau memang apa yang mereka posting di situ bisa membuat miskomunikasi bahkan terhadap sesama mereka. Bahkan jangan heran juga banyak istilah-istilah unik yang diterapkan oleh Gen Z ini yang tidak diketahui oleh generasi sebelumnya. Karena ya itu memang seaktif itulah mereka di sosial media, ngikutin tren, ngikutin FOMO, sehingga banyak juga relasi mereka di sosial media itu. Oke, jadi itulah beberapa masalah yang sering sekali dihadapi oleh Gen Z. Terlepas dari segala masalah yang dihadapi oleh mereka, tentunya masalah-masalah seperti ini juga bisa dihadapi oleh generasi yang lain, tidak terutama si Gen Z aja. Dan tentunya setelah generasi Z ini akan muncul generasi-generasi baru lainnya yang tentunya punya masalah tersendiri. Yang sebaiknya dilakukan oleh generasi sebelumnya apa? Ya mereka harus bisa membimbing generasi terbarunya agar mereka itu dalam tanda kutip tidak mengambil jalan yang salah. Dan justru menurut gue ya kalau seandainya kebanyakan generasi baru itu melakukan tindakan yang salah, tidak terpuji, itu juga ada pengaruh dari generasi sebelumnya juga. Entah mereka melihat bahwa generasi sebelumnya gagal melakukan sesuatu, atau mungkin malah generasi sebelumnya itu tidak terlalu peduli dengan generasi yang baru sehingga tidak dibimbing dengan baik. Jadi ya menurut gua kalau ada masalah terkait Gen Z ini ya 100% bukan dari mereka juga lah. Pasti ada beberapa bagian dari generasi sebelumnya. Jadi be wise aja lah terkait masalah ini. By the way teman-teman, jangan lupa follow Instagram dan juga akun TikTok Opsiana Podcast di @opsianamedia karena di sana akan ada konten-konten menarik dan juga yang bermanfaat buat teman-teman semuanya. Dan juga kalian akan mendapatkan update dari Opsiana Podcast kalau nantinya ada episode terbaru yang rilis. So, jangan sampai teman-teman ketinggalan sama update-nya. Dan terakhir, jangan lupa juga untuk follow atau subscribe Opsiana Podcast di platform kesayangan teman-teman. Dan nantikan konten-konten menarik dari Opsiana Podcast nantinya di sana. Oke, gua rasa itu aja. Thank you buat teman-teman yang sudah mendengarkan. See you next time di episode Opsiana Podcast lainnya.